Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majelis, barisan pengarah-pengarah jabatan, pengurus-pengurus, supervisor-supervisor dan barisan pekerja semua. Saya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Organisasi atau kita panggil CEO syarikat akan menyampaikan ceramah bertajuk konsep daya saing global. Hadirin sekalian, jadi apa itu daya saing global? Untuk pengetahuan semua, daya saing adalah kemampuan seseorang atau organisasi untuk mengembangkan keunggulan kompetitif ke atas para pesaingannya, sehingga kita memperoleh posisi yang lebih menonjol di dalam lingkungan. Pada umumnya, daya saing didasarkan pada keunggulan kompetitif. Ini kita boleh sebut sebagai keterampilan, sumber daya, teknologi, atau atribut tertentu yang membuatkan lebih unggul dari orang yang memilikinya. Ini adalah konsep relatif di mana kinerja seseorang atau sesuatu organisasi dibandingkan dengan orang lain. Namun, perlu disebutkan bahwa tidak ada definisi tunggal tentang daya saing. Ada beberapa interpretasi dan bentuk pengukuran yang tergantung pada konteks yang dianalisis, seperti bisnis, olahraga, hubungan internasional, dan lain-lain lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, jika menyebut tentang daya saing dalam lingkungan bisnis nih, konsep yang ditetapkan dalam bidang bisnis dapat difahami bahwa suatu perusahaan dikatakan kompetitif apabila mampu memperoleh profitabilitas yang lebih tinggi daripada pesaingannya. Daya saing bisnis ini dapat didasarkan pada harga dan ataupun variabel lainnya. Mari saya jelaskan secara lebih rinci lagi. Satu adalah in price. In price adalah harga, dalam harga. Maksudnya perusahaan mampu menawarkan produknya dengan harga yang lebih rendah daripada pesaingan tanpa mengurangkan keuntungannya. Daya saing ini didasarkan pada biaya produksi yang lebih rendah. Ini karena berkat teknologi yang lebih baik, faktor produksi yang lebih produktif, organisasi yang lebih baik, serta lain-lain lagi, yang memungkinkan perusahaan untuk menurunkan harga dan tetap mempertahankan margin penjualan yang lebih menarik ataupun tinggi. Seterusnya, yang kedua adalah faktor selain harga. Perusahaan hanya mampu menetapkan harga yang lebih tinggi daripada pesaingannya dan dengan demikian dia meningkatkan keuntungan relatifnya. Jenis daya saing ini didasarkan pada kemampuan yang untuk menawarkan kualitas yang lebih tinggi, citra yang lebih baik, atau logistik yang lebih berkembang di antara faktor-faktor lainnya. Jadi, untuk mengembangkan daya saing perusahaan, kita memerlukan manajer yang dinamik, berwawasan masa depan, terbuka terhadap perubahan teknologi, dan perlu terus berinovasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Hadirin yang saya hormati sekalian, di sisi lain kita dapat membezakan dua jenis daya saing. Satunya adalah daya saing internal, dua adalah daya saing eksternal. Daya saing internal ini adalah kemampuan organisasi untuk mencapai efisiensi tertinggi daripada sumber dayanya dan meningkatkan produktivitas. Faktor terutamanya pekerja, modal, dan tanah. Oleh itu, perusahaan perlu berusaha memperbaiki diri. Seterusnya, daya saing internal ini adalah kemampuan organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam konteks pasar. Untuk ini, faktor eksternal seperti inovasi, situasi industri, kekuatan porter, stabilitas ekonomi, dan evaluasi yang lainnya. Organisasi haruslah berusaha untuk mempertahankan daya saing mereka saat ini dan masa depan, karena ini adalah sebahagian besar dipelajari dalam lingkungan pemasaran. Jadi, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, daya saing di kaca internasional kita boleh istilahkan adalah mengacu pada kemampuan suatu negara untuk berpartisipasi di pasar
internasional dengan sukses dan pada saat yang sama meningkatkan standar hidup warga. Ketika sesuatu negara kompetitif, ia mampu menahan persaingan yang dipaksanya oleh pasukan negara lain di pasar internasional dengan menjual produk dan layanan yang secara menguntungkan atau menarik investasi internasional. Semua hal di atas menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dengan potensi manfaatkan bagi warga negara, pekerja yang lebih besar, peningkatan pendapatan, dan lain-lain lagi. Dasar saing sesuatu negara ini tidak ditentukan oleh batas geografi suatu negara. Sebaliknya, ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dan memanfaatkan keunggulan kooperatif. Ada beberapa faktor yang akan membantu untuk mencapai hal di atas, di mana pemerintah dan kebijaksanaannya memainkan peranan mendasar. Di sini saya akan menyebut beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor infrastruktur. Jadi investasi infrastruktur suatu negara nih seperti jalan, jambatan, bandaraya, dan lain-lain lagi memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Hal ini terjadi karena dia mengurangi biaya transaksi dan memungkinkan mereka untuk berfungsi lebih efisien. Seterusnya, faktor yang kita perlu tahu adalah kestabilan makroekonomi. Kestabilan makroekonomi ini suatu negara sangat penting. Dalam suatu negara memang sangat penting untuk menarik investor. Perusahaan perlu mencari lingkungan yang lebih stabil di mana risiko kehilangan investasi itu rendah atau setidaknya pun diketahui. Faktor yang ketiga adalah kesehatan dan pendidikan. Penduduk yang sehat dengan tingkat pendidikan yang tinggi ini mampu mengembangkan keterampilan yang memungkinkan perusahaan kita untuk bersaing di dunia global, serta menghasilkan proyek-proyek baru dan mempertahankan perkembangan bisnis melalui produktivitas yang lebih besar. Seterusnya adalah pasar keuangan yang maju. Jika sebut pasar keuangan yang maju, sebab bila ada pasar keuangan yang maju nih, ini lebih memudahkan membiayai proyek-proyek yang menguntungkan. Proyek yang ke depan akan memperluaskan pembangunan nasional. Dan faktor yang seterusnya adalah faktor teknologi. Adopsi dan pengembangan teknologi baru sangat penting karena proses ini mendukung bahwa mereka kompetitif dalam lingkungan yang berubah. Sesungguhnya adalah inovasi, pengembangan ide-ide baru dan penciptaan produk dan layanan baru memperluaskan kemungkinan perusahaan kita nih untuk menarik konsumen baru serta mempertahankan pertumbuhannya di masa depan. Jadi, untuk menjadi sebuah perusahaan yang maju dan menyediakan produk yang berkualiti agar dapat menarik minat pelanggan, kita perlu faham akan konsep daya saing global terlebih dahulu. Hal ini karena untuk mencapai jualan terlaris di peringkat global bukanlah suatu perkara mudah, melainkan kita berusaha dan terus berusaha untuk mencapainya. Kesimpulannya, memahami konsep adalah penting untuk mengembangkan sesuatu bisnis, sesebuah organisasi ataupun syarikat kita di peringkat yang lebih tinggi. Jadi, sekian sahaja ceramah saya pada kali ini. Terima kasih.